Selamat datang di channel Cerita Kirana. Mohon bantu share, like, dan komen untuk kemajuan channel Cerita Kirana. Terima kasih sudah mampir dan membantu. Selamat mendengarkan. Gelap. Hanya kegelapan yang Bunga lihat selama 3 tahun terakhir. Tidak ada warna, tidak ada cahaya. Hanya ada suara, sentuhan, dan bayangan yang ia rasakan dalam pikirannya. Bunga kehilangan penglihatannya dalam kecelakaan mobil 3 tahun lalu. Kecelakaan yang merenggut nyawa orang tuanya dan merenggut dunianya. Namun, Bunga tidak pernah merasa sendirian. Ada Andika, suaminya yang selalu setia mendampingi. Andika adalah dunianya. Ia adalah matanya, tangannya, dan kakinya. Setiap pagi, Andika akan menyuapi Bunga sarapan, memandikannya, dan membimbingnya berjalan-jalan di taman. Bunga tidak pernah merasa keberatan dengan kegelapan. Baginya, Andika adalah segalanya. Ia tidak membutuhkan hal lain selain suaminya. Suatu hari, Andika datang membawa kejutan. "Bunga, aku punya hadiah untukmu," katanya, suaranya terdengar gembira. Bunga mengulurkan tangannya, dan Andika meletakkan sebuah kalung di telapak tangannya. "Ini kalung perak dengan liontin hati. Aku belikan ini untukmu, agar kamu tahu betapa besarnya cintaku padamu." Bunga tersenyum, hatinya menghangat. Ia merasa sangat beruntung memiliki Andika. "Terima kasih, Mas," bisiknya. "Aku sangat mencintaimu." "Aku juga, sayang," jawab Andika, suaranya terdengar tulus. "Aku akan selalu bersamamu, selamanya." Meskipun Bunga hidup dalam kegelapan, ia bisa merasakan perubahan pada Andika. Pria itu tampak lebih sering pulang larut, dan terkadang, Bunga bisa mencium aroma parfum wanita yang asing menempel di kemejanya. Ia tidak pernah bertanya. Bunga terlalu takut untuk mengetahui jawabannya. Ia hanya berharap bahwa kecurigaannya hanyalah imajinasinya sendiri. "Mas, kenapa kamu pulang larut?" tanya Bunga suatu malam. "Maaf, sayang," jawab Andika. "Ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di kantor. Proyek baru membuatku sibuk." Bunga mengangguk, mencoba untuk percaya. "Aku mengerti. Kamu pasti lelah. Ayo, istirahatlah." Andika mencium kening Bunga dan memeluknya. Bunga bisa merasakan kehangatan pelukan suaminya. Namun, ia juga bisa merasakan keraguan di dalam hatinya. Kecurigaannya semakin kuat, tetapi ia memilih untuk membuang jauh-jauh pikiran itu. Bunga tidak ingin merusak kebahagiaan yang ia miliki. Ia tidak ingin kehilangan Andika. Keajaiban datang dalam hidup Bunga. Suatu hari, seorang dokter mata datang ke rumah mereka. Dokter itu adalah teman lama Andika. Ia datang untuk memeriksa mata Bunga. "Bunga, ada harapan," katanya, setelah memeriksa mata Bunga dengan teliti. "Aku bisa melakukan operasi untuk memulihkan penglihatanmu." Bunga terkejut. Ia tidak pernah berpikir bahwa ia bisa melihat lagi. "Sungguh, Dok?" tanyanya, suaranya bergetar. "Ya, Bunga. Aku yakin," jawab sang dokter. "Tapi operasi ini sangat mahal, dan aku akan melakukannya secara gratis untukmu." Bunga tidak tahu harus berkata apa. Ia memeluk dokter itu dan menangis. "Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak." Dokter itu menjelaskan bahwa operasi ini harus dirahasiakan. Andika tidak boleh tahu tentang hal ini. "Kita akan memberinya kejutan," katanya. "Bayangkan wajahnya ketika dia tahu bahwa kamu bisa melihat lagi." Bunga setuju. Ia tidak ingin Andika tahu tentang operasi ini. Ia ingin membuat kejutan terbesar dalam hidup suaminya. Bunga membayangkan betapa bahagianya Andika saat ia bisa melihat lagi. Ia akan bisa melihat wajah Andika, melihat senyumnya, dan melihat betapa tampannya suaminya. Bunga mulai melakukan persiapan. Ia mulai menabung uangnya untuk membeli gaun baru, memesan makanan kesukaan Andika, dan merencanakan kejutan. Ia merasa sangat antusias, hatinya dipenuhi dengan harapan. Namun, di tengah semua persiapan itu, Bunga menyadari ada sesuatu yang berubah dari Andika. Pria itu tampak lebih sering keluar,
dan terkadang ia pulang larut malam. Bunga mencoba untuk mengabaikan hal itu, tetapi kecurigaannya semakin kuat. Suatu malam, Andika pulang dengan tergesa-gesa. Bunga bisa mencium aroma parfum wanita yang asing di kemejanya. Ia mencoba untuk bertanya, tetapi Andika mengabaikannya. "Aku lelah, Bunga," katanya. "Aku ingin tidur." Bunga merasa sakit hati. Ia tahu ada yang salah, tetapi ia terlalu takut untuk mengetahuinya. Ia hanya berharap bahwa ia salah. Apakah Andika selingkuh? Apakah ia benar-benar peduli dengan Bunga? Malam semakin larut, namun mata Bunga tidak bisa terpejam. Di sampingnya, Andika sudah terlelap, napasnya teratur. Bunga mengulurkan tangan, meraba wajah suaminya. Pria yang ia cintai seutuhnya, yang menjadi satu-satunya sumber cahayanya di dunia yang gelap. Namun, benak Bunga tidak bisa lepas dari bayangan aneh yang mulai menggerogoti hatinya. Aroma parfum wanita, pulang larut, dan rahasia yang ia sembunyikan. Bunga mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu hanya imajinasi. Ia hanya buta, bukan bodoh. Ia bisa merasakan perubahan, sekecil apapun itu. Pagi harinya, Bunga meminta Andika mengantarkannya ke dokter dengan alasan periksa rutin. Andika tampak enggan, tetapi tidak bisa menolak. "Aku akan ke kantor setelah ini, sayang. Ada rapat penting," kata Andika seraya membantu Bunga masuk ke mobil. Di dalam mobil, Andika sibuk dengan ponselnya. Bunga bisa mendengar suara ketikan di layar sentuh, disusul tawa kecil Andika. Perasaan tidak enak kembali menghampiri Bunga. Sesampainya di rumah sakit, Andika langsung pergi. "Aku jemput lagi nanti," katanya tanpa menunggu jawaban Bunga. Bunga hanya mengangguk pelan. Di ruang tunggu, Bunga bertemu dengan Dokter Hadi, dokter yang merawatnya. "Jadi, Bunga, apa yang membuatmu datang ke sini hari ini?" tanya Dokter Hadi. "Saya ingin menjalani operasi, Dok," jawab Bunga dengan penuh keyakinan. "Saya ingin bisa melihat lagi." Dokter Hadi tersenyum. "Bagus. Kamu sudah siap? Operasi ini akan memakan waktu dan pemulihanmu juga tidak akan sebentar." Bunga mengangguk. "Ya, Dok. Saya siap." Selama seminggu Bunga menjalani perawatan intensif. Ia menyembunyikan semua kegiatannya dari Andika dengan berbagai alasan. Ia bilang ia mengikuti terapi, atau ia sedang sibuk dengan proyek kerajinan tangan. Andika tidak pernah curiga. Ia terlalu sibuk dengan dunia barunya. Bunga mulai merencanakan kejutan untuk Andika. Ia meminta bantuan supir taksi langganannya, Pak Herman, untuk membeli beberapa barang. Sebuah gaun berwarna putih, gaun pengantin yang ia idam-idamkan, makanan kesukaan Andika, dan lilin-lilin wangi. Bunga membayangkan reaksi Andika saat ia bisa melihat lagi. Pria itu pasti akan terkejut dan bahagia. Bunga membayangkan, ia akan berdiri di depan pintu rumah dengan gaun putihnya, menyambut Andika pulang. Dan saat Andika bertanya, "Siapa kamu?" Bunga akan menjawab, "Aku istrimu, sayang. Aku bisa melihat lagi." Rencana Bunga sempurna, ia tidak sabar untuk memberitahu Andika. Namun, hatinya terus saja merasa tidak tenang. Ia tidak bisa mengabaikan keraguan yang semakin menguat. Terkadang, Bunga membayangkan skenario terburuk. Bagaimana jika Andika tidak senang? Bagaimana jika ia tidak ingin Bunga melihat? Bagaimana jika kecurigaannya benar? Bunga memilih untuk tidak memikirkan itu. Ia hanya ingin percaya pada suaminya, pria yang ia cintai seutuhnya. 3 minggu berlalu, dan hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Bunga diizinkan pulang dari rumah sakit. Dokter Hadi menyerahkan sebuah kacamata hitam kepadanya. "Bunga, kamu harus memakai kacamata ini sampai penglihatanmu pulih sepenuhnya. Ini untuk melindungi matamu dari cahaya. Jangan sampai lepas," kata Dokter Hadi. Bunga mengangguk patuh. Andika menjemputnya di rumah sakit, senyumnya tampak dipaksakan. "Bagaimana hasilnya, sayang?" tanya Andika. "Dokter bilang operasi ini tidak berhasil, Mas." Bunga berbohong. Ia menundukkan kepalanya,
menyembunyikan senyumnya. Aku harus tetap memakai kacamata ini sampai penglihatanmu pulih sepenuhnya. Ini untuk melindungi matamu dari cahaya. Jangan sampai lepas. Andika menelan ludah. Bunga, kamu sudah tahu, bukan? Penglihatanmu tidak akan kembali lagi. Bunga hanya diam, menahan air matanya. Ia tidak ingin Andika tahu tentang kebenaran. Ia ingin memberikan kejutan terbesarnya. Andika menghela napas, tampak lega. Aku senang kamu tidak sedih, katanya. Aku akan selalu bersamamu, sayang. Di dalam mobil, Andika kembali sibuk dengan ponselnya. Bunga bisa melihat bayangan ponsel di kacamata hitamnya. Andika tersenyum sambil mengetik sesuatu. Bunga mencoba untuk tidak peduli. Ia hanya ingin percaya pada suaminya. Sesampainya di rumah, Andika langsung masuk ke dalam kamar. Bunga mendengar suara air bergemericik, seperti Andika sedang mencuci tangan atau membersihkan diri. Bunga tahu, ada yang disembunyikan Andika darinya. Tetapi, ia tidak mau ambil pusing. Ia hanya ingin tahu seberapa jauh Andika bisa pergi. Mas, bisakah kita makan malam di luar? Tanya Bunga. Aku lelah, sayang. Aku ingin istirahat, jawab Andika, suaranya terdengar dingin. Bunga hanya mengangguk, hatinya terasa sakit. Ia tahu ada yang salah. Namun, ia tidak ingin menyerah. Ia akan tetap percaya pada Andika. Ia yakin, ia akan membuat kejutan yang sempurna untuk suaminya. Tentu. Ini kelanjutan dari cerita, suami selingkuh di depan istrinya yang buta. Bab 5, Rahasia Terbuka. Andika sudah berangkat ke kantor. Suasana rumah yang tadinya penuh dengan kecemasan Bunga kini kembali sunyi. Pintu depan tertutup, suara mesin mobil Andika perlahan menjauh, dan keheningan pun merayap masuk, menyelimuti setiap sudut. Bunga melepas kacamata hitamnya. Mata Bunga terasa berkedip-kedip, berusaha beradaptasi dengan cahaya yang sudah lama tidak ia rasakan. Perlahan, dunia yang tadinya hanya ia kenali lewat sentuhan dan suara kini terpampang nyata di depan matanya. Awalnya, pandangannya kabur, seperti lukisan cat air yang terkena tetesan hujan. Ia memejamkan mata, menghela napas, lalu membukanya lagi. Kali ini, dunia terlihat lebih jelas. Bunga melihat karpet bulu berwarna krem yang melapisi lantai ruang tamu, sofa abu-abu, dan sebuah meja kopi kayu jati. Matanya menelusuri setiap detail di sekelilingnya, menatap bingkai foto yang terpajang di dinding, fotonya dan Andika di pernikahan mereka, dan foto mereka berdua saat berlibur di Bali. Bunga tersenyum, hatinya menghangat melihat kenangan itu. Namun, senyumnya memudar ketika matanya menangkap sesuatu yang asing. Di atas meja kopi, ada 2 gelas anggur kosong, satu berukuran besar dan satu lagi berukuran kecil. Bunga merasa bingung. Selama ini, Andika selalu mengatakan bahwa ia tidak minum anggur. Jadi, dari mana gelas-gelas ini berasal? Tidak hanya itu, Bunga juga melihat ada tas tangan wanita berwarna merah tergeletak di samping sofa. Bunga menelan ludah, hatinya mulai berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan dirinya, mungkin tas itu milik teman Andika yang baru saja datang. Tapi perasaannya mengatakan ada sesuatu yang salah. Mungkin aku hanya terlalu paranoid, bisiknya pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan dirinya. Namun, kecurigaan Bunga semakin kuat ketika ia menemukan sebuah syal sutra berwarna merah muda yang terselip di balik bantal sofa. Bunga mengambil syal itu dan menciumnya. Aroma parfum wanita yang asing, yang pernah ia cium di baju Andika, menusuk hidungnya. Bunga membeku, tangannya bergetar. Hatinya yang tadinya penuh dengan harapan kini hancur berkeping-keping. Bunga berjalan ke kamar tidur mereka. Ia melihat sekeliling, mencoba menemukan petunjuk lain. Di atas meja rias, ia menemukan sebuah kotak perhiasan terbuka, dengan isinya yang berserakan. Bunga melihat liontin perak yang pernah Andika berikan kepadanya. Lalu, ia menemukan sepasang anting-anting berlian yang terlihat mahal, yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Bunga yakin, anting-anting itu bukan miliknya. Bunga terduduk di ranjang, air matanya menetes.
Ia tidak bisa menahan tangis. Selama ini, ia pikir Andika adalah pria yang sempurna, suami yang setia. Namun, semua itu hanyalah kebohongan. Andika telah memanfaatkannya. Ia telah memanfaatkan kebutaannya. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini padaku, Mas? Bunga berbisik, suaranya pecah. Di tengah kesedihan, Bunga memutuskan untuk tidak menyerah. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur begitu saja. Ia akan mencari tahu siapa wanita itu, dan mengapa Andika melakukan ini. Bunga tahu, ia harus berhati-hati. Andika tidak boleh tahu bahwa ia sudah bisa melihat. Beberapa hari setelah Bunga bisa melihat lagi, Andika pulang. Bunga segera memakai kacamata hitamnya dan pura-pura tidak bisa melihat. Andika membimbingnya duduk di sofa. "Sayang, aku punya kabar gembira," katanya, suaranya terdengar gembira. "Aku punya kejutan untukmu." Bunga merasa bingung. "Kejutan apa, Mas?" "Aku mengajak teman kantor untuk makan malam bersama," jawab Andika. "Dia akan datang sebentar lagi. Aku ingin kamu mengenalnya." Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Andika bergegas membuka pintu, dan Bunga mendengar suara wanita yang asing. "Halo, Andika. Aku datang," kata suara itu. "Apakah ini Bunga?" "Ya, ini dia." "Bunga, ini Ria, temanku," kata Andika. "Ria, ini istriku, Bunga." Ria berjalan mendekat, dan Bunga bisa melihatnya dengan jelas. Ria adalah wanita yang cantik, dengan rambut hitam panjang, mata coklat, dan bibir merah. Ia mengenakan gaun berwarna merah yang sama dengan syal yang ditemukan Bunga, dan ia juga mengenakan anting-anting yang sama. Bunga menahan napas, hatinya terasa sakit. "Halo, Bunga. Senang bertemu denganmu," kata Ria, suaranya terdengar ramah. "Aku juga, Ria," jawab Bunga, mencoba tersenyum. Selama makan malam, Bunga memperhatikan gerak-gerik aneh Andika dan Ria. Andika sering menyentuh bahu Ria dengan intim dan berbicara dengannya dengan nada yang terlalu akrab. Bunga berpura-pura buta, namun hatinya mulai dipenuhi kecurigaan. "Mas, bisakah aku ke kamar mandi?" Bunga bertanya. "Tentu, sayang," jawab Andika. "Aku akan mengantarmu." "Tidak perlu, Mas. Aku bisa sendiri," Bunga bersikeras. Andika ragu-ragu, tapi akhirnya mengizinkannya pergi sendiri. Di kamar mandi, Bunga menangis. Ia tidak bisa menahan air matanya. Hatinya hancur berkeping-keping. Andika, suaminya, berselingkuh di depan matanya sendiri. Dan yang lebih menyakitkan, Andika tidak menyadari bahwa ia bisa melihat. "Aku akan membalas dendam," Bunga berbisik pada dirinya sendiri. "Aku akan membuatmu menyesal, Andika." Andika dan Ria semakin berani. Mereka datang ke rumah Bunga beberapa kali seminggu, selalu dengan alasan membahas pekerjaan. Bunga, yang berpura-pura buta, hanya bisa mendengarkan interaksi mereka yang semakin intim. Mereka tertawa bersama, berbisik-bisik, dan terkadang Bunga bisa mendengar Andika memuji Ria. Hatinya perih, tetapi ia tetap tenang. Bunga tahu, ia harus bersabar. Suatu sore, Andika dan Ria sedang duduk di ruang tamu. Mereka mengobrol dengan suara pelan, tetapi Bunga bisa mendengar semuanya. Ia duduk di kursi favoritnya, berpura-pura tidur. "Andika, apakah kamu tidak kasihan pada Bunga?" tanya Ria, suaranya terdengar ragu-ragu. "Dia tidak bisa melihat, dan kamu bersamaku." Andika tertawa. "Dia buta, Ria. Dia tidak tahu apa-apa. Lagi pula, aku melakukan ini untuknya. Aku harus mencari kebahagiaan. Dia tidak bisa memberikannya." Bunga mengepalkan tangannya. Air matanya mengalir di pipinya. Namun, ia tidak membuat suara. Ia tidak ingin Andika tahu bahwa ia mendengar. Ia akan membiarkan mereka terus bersembunyi. Bunga ingin melihat seberapa jauh mereka bisa pergi. "Tapi, Andika," kata Ria, "bagaimana jika dia tahu?
Bagaimana jika suatu hari dia bisa melihat lagi? Itu tidak mungkin, jawab Andika, suaranya terdengar yakin. Dokter bilang, penglihatannya tidak akan kembali. Hati Bunga hancur berkeping-keping. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suaminya akan mengatakan hal seperti itu. Andika telah mengkhianatinya, dan sekarang, ia juga meremehkannya. Di malam hari, Bunga duduk di tempat tidurnya. Ia mengambil ponselnya dan menelepon Dokter Hadi. "Dokter," bisiknya, "aku butuh bantuanmu." Bunga menceritakan semua yang terjadi. Dokter Hadi mendengarkan dengan sabar. "Bunga, aku akan membantumu. Aku akan datang ke rumahmu besok sore. Kita akan membuat mereka menyesal," kata Dokter Hadi. Bunga mengangguk, ia merasa lega. Ia tahu, ia tidak sendirian. Ia punya Dokter Hadi, dan ia akan meminta bantuan sahabatnya, Sarah. Bunga tahu, ia tidak bisa melakukan ini sendirian. Bunga telah menunggu momen ini. Ia telah merencanakan semuanya dengan hati-hati. Andika dan Ria datang ke rumah pada sore hari. Mereka duduk di ruang tamu, mengobrol, dan tertawa. Bunga, yang sudah memakai kacamata hitamnya, duduk di samping mereka, berpura-pura mendengarkan. "Andika," kata Ria, "aku lapar. Bisakah kita pesan makanan?" "Tentu, sayang," jawab Andika, suaranya terdengar lembut. Andika memesan makanan kesukaan Ria, dan Bunga mendengar semuanya. Hatinya terasa sakit, tetapi ia mencoba untuk tidak peduli. Tiba-tiba, Andika mengambil tangan Bunga dan menciumnya. "Sayang, aku sangat mencintaimu," bisiknya. "Kamu adalah satu-satunya di hatiku." Bunga tahu, Andika berbohong. Ia bisa melihat Andika tersenyum pada Ria. Bunga hanya mengangguk, air matanya mengalir di balik kacamata hitamnya. Setelah makan malam, Andika menyuapi Bunga dengan acuh. Ia memberikan sepotong daging ke Bunga, sementara ia menyuapkan sepotong kue ke Ria. Bunga menelan air matanya, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. "Bunga, kamu sudah makan?" tanya Ria. "Ya, aku sudah makan," jawab Bunga, suaranya terdengar serak. Ria menatap Andika, dan mereka berdua tertawa. Mereka tidak tahu, Bunga bisa melihat semuanya. Hati Bunga hancur berkeping-keping. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suaminya akan memperlakukannya seperti ini. Andika telah meremehkannya, dan sekarang, ia juga mempermalukannya. "Bunga, aku akan ke kamar mandi," kata Andika. "Aku juga," jawab Ria. Bunga tahu, mereka tidak akan pergi ke kamar mandi. Bunga mengepalkan tangannya. Ia harus bersiap-siap. Ia akan mengakhiri semua ini. Ia tidak akan membiarkan Andika mempermalukannya lagi. Ponsel Andika berdering. Ia meninggalkan tas kerjanya di atas sofa, dan Bunga tahu ini adalah kesempatan emas. Ia menunggu sampai Andika kembali dari kamar mandi, lalu ia berkata, "Mas, bisakah kamu mengambilkan air untukku? Aku haus." "Tentu, sayang," jawab Andika. Ia bergegas ke dapur. Bunga mengambil ponsel Andika dari dalam tas kerjanya. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba membuka ponsel itu, tetapi ponsel itu terkunci. Bunga mencoba beberapa kombinasi angka, tetapi tidak berhasil. Ia melihat ke sekeliling, dan ia melihat Andika sedang sibuk di dapur. Ia tahu ia harus cepat. Tiba-tiba, ia teringat tanggal ulang tahun Andika. Ia mencoba memasukkan tanggal itu, dan berhasil. Bunga terkejut, ia tidak menyangka bahwa Andika akan menggunakan tanggal ulang tahunnya sebagai kata sandi. Ia melihat ke sekeliling, dan ia melihat Ria sedang menatapnya. Bunga dengan cepat menyembunyikan ponsel itu di balik punggungnya. Ria tidak melihatnya. Bunga membuka ponsel itu dan melihat galeri foto Andika. Ia melihat foto-foto Andika dan Ria sedang berlibur bersama di Bali. Mereka berpose mesra di pantai, di restoran, dan di dalam kamar hotel. Bunga melihat foto Andika mencium Ria di bibir, dan ia merasa mual. Air matanya mengalir di pipinya. Lalu, Bunga membuka pesan Andika.
Ia membaca pesan-pesan mesra Andika dan Ria. Andika menyebut Ria, sayang, cintaku, dan belahan jiwaku. Bunga merasa hancur. Ia tidak pernah menyangka bahwa suaminya akan melakukan hal seperti itu. Ia menyalin semua foto dan pesan itu ke ponselnya. Ia tahu, ini adalah bukti yang kuat. Bukti yang akan ia gunakan untuk menghancurkan Andika. Bunga mengembalikan ponsel Andika ke dalam tas kerjanya. Ia menahan air matanya, dan ia mencoba untuk tidak bergetar. Andika kembali dengan segelas air. Ada apa, sayang? Kamu terlihat pucat, katanya. Tidak ada apa-apa, Mas, jawab Bunga, suaranya bergetar. Aku hanya lelah. Andika memeluknya. Istirahatlah, sayang, katanya. Bunga hanya mengangguk, hatinya terasa sakit. Ia tahu, ia harus bertindak cepat. Bunga telah membuat keputusan. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur begitu saja. Ia akan menghadapi Andika dan Ria. Bunga telah mempersiapkan dirinya secara mental dan fisik. Ia akan menghadapi mereka di depan mata, tanpa rasa takut. Ia telah menyimpan semua bukti perselingkuhan Andika dan Ria, dan ia siap menggunakannya. Ponsel Bunga berdering. Sarah, sahabatnya, menelepon. Bunga, aku akan datang ke rumahmu sekarang, kata Sarah. Aku sudah menyiapkan semuanya. Kita akan menghadapi mereka bersama. Terima kasih, Sarah, jawab Bunga, suaranya terdengar bergetar. Bunga menunggu di ruang tamu, sementara Andika dan Ria berada di kamar mereka. Bunga mendengar tawa mereka, bisikan mereka, dan suaranya terasa seperti tusukan pisau yang menembus jantungnya. Ia merasa mual. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suaminya akan berani melakukan ini. Tiba-tiba, suara pintu kamar terbuka. Andika dan Ria berjalan keluar, mereka berdua terlihat bahagia. Andika mencium kening Ria, dan Bunga melihatnya dengan jelas. Hatinya hancur berkeping-keping. Bunga, sayang, kata Andika. Kamu sudah bangun. Ya, Mas, jawab Bunga. Aku sudah bangun. Andika dan Ria duduk di sofa. Andika menyalakan televisi, dan ia menyandarkan kepalanya di bahu Ria. Mereka terlihat seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Bunga menahan air matanya. Ia tidak ingin terlihat lemah. Ia mengambil napas dalam-dalam. Mas, bisakah kita bicara? Tanyanya. Bicara apa, sayang? Tanya Andika. Aku sedang lelah. Aku ingin berbicara tentang kita, jawab Bunga. Andika menghela napas. Kita baik-baik saja, sayang. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Benarkah? Bunga bertanya. Bagaimana dengan ini? Bunga mengambil ponselnya dan menunjukkan foto-foto Andika dan Ria di Bali. Wajah Andika langsung berubah pucat. Ia menatap ponsel itu, lalu menatap Bunga. Bagaimana kamu? Bagaimana aku tahu? Bunga memotongnya. Aku melihatnya, Mas. Aku melihat semuanya. Andika tidak bisa berkata-kata. Ia menatap Bunga, lalu menatap Ria. Ria terlihat panik. Ia tidak tahu harus berkata apa. Aku melihat kalian di kamar kita. Mas, kata Bunga, suaranya bergetar. Aku melihat kalian berdua berciuman. Aku melihat kalian berdua bermesraan. Aku melihat semuanya. Andika menelan ludah. Bunga, kamu salah paham, katanya. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Lalu, apa? Bunga bertanya. Apakah ini hanya hayalan? Apakah aku hanya bermimpi? Andika tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap Bunga. Bunga berdiri. Ia berjalan ke arah Andika. Ia menatap matanya, dan ia melihat ketakutan. Kamu telah mengkhianatiku, Mas, katanya. Kamu telah memanfaatkan kebutaanku. Kamu telah memperlakukanku seperti orang bodoh. Air mata Bunga mengalir di pipinya. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan melakukan ini. Aku sangat mencintaimu. Aku memberikanmu segalanya. Dan kamu membalasnya dengan pengkhianatan.
Andika menundukkan kepalanya. Ia tidak bisa menatap mata Bunga. Ia merasa malu. Ia merasa bersalah. Aku akan mengakhiri semua ini, Bunga berbisik. Aku tidak akan membiarkanmu mempermalukanku lagi. Aku akan mengakhirinya di depan semua orang. Bunga telah menyusun rencana balas dendam. Ia tidak akan membiarkan Andika lolos begitu saja. Bunga tahu, ia harus melakukan sesuatu yang akan membuat Andika menyesal. Bunga menghubungi keluarganya dan sahabatnya, Sarah. Ia menceritakan semua yang terjadi. Keluarganya terkejut, dan mereka merasa marah. Mereka berjanji akan membantu Bunga. Bunga, kita akan menghancurkan Andika, kata ayah Bunga. Dia tidak pantas mendapatkanmu. Bunga mengangguk. Terima kasih, ayah. Pagi berikutnya, Bunga datang ke kantor Andika. Ia mengenakan gaun putih, dan ia terlihat sangat cantik. Ia berjalan ke meja resepsionis, dan ia meminta untuk bertemu dengan Andika. Resepsionis terkejut, karena Bunga tidak pernah datang ke kantor Andika. Bunga, ada apa? Tanya resepsionis. Aku ingin bertemu dengan suamiku, jawab Bunga, suaranya terdengar tegas. Resepsionis memanggil Andika, dan Andika datang ke meja resepsionis. Ia terlihat terkejut melihat Bunga. Sayang, ada apa? Kenapa kamu datang ke sini? Tanyanya. Aku ingin bertemu denganmu, jawab Bunga. Andika mengantar Bunga ke ruangannya. Ruangan itu terlihat mewah, dengan meja kayu besar, sofa kulit, dan foto Andika di dinding. Bunga melihat foto Andika dan ia merasa mual. Ia tidak bisa membayangkan bahwa pria yang ia cintai seutuhnya adalah pria yang sama yang telah mengkhianatinya. Ada apa, sayang? Tanya Andika. Kamu terlihat marah. Aku memang marah, jawab Bunga. Aku marah padamu. Kenapa? Tanya Andika. Aku marah karena kamu telah mengkhianatiku, jawab Bunga. Aku marah karena kamu telah memanfaatkan kebutaanku. Aku marah karena kamu telah memperlakukanku seperti orang bodoh. Andika terkejut. Bunga, kamu salah paham. Aku tidak salah paham, Bunga memotongnya. Aku tahu semuanya. Aku tahu kamu berselingkuh dengan Ria. Aku tahu kamu meremehkanku. Aku tahu kamu tidak mencintaiku. Andika tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap Bunga. Ia tidak bisa membantah. Aku akan mengakhirinya, Bunga berbisik. Aku tidak akan membiarkanmu mempermalukanku lagi. Aku akan mengakhirinya di depan semua orang. Bunga mengambil ponselnya dan menunjukkan foto-foto Andika dan Ria di Bali. Wajah Andika langsung berubah pucat. Ia menatap ponsel itu, lalu menatap Bunga. Bagaimana kamu? Bagaimana aku tahu? Bunga memotongnya. Aku melihatnya. Mas, aku melihat semuanya. Andika tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap Bunga. Hatinya terasa hancur. Aku akan menceraikanmu, Mas, kata Bunga. Aku tidak bisa hidup denganmu lagi. Aku tidak bisa mencintai pria yang telah mengkhianatiku. Bunga berbalik dan berjalan keluar dari ruangan itu. Andika memanggilnya, tetapi Bunga tidak peduli. Ia berjalan keluar dari kantor itu, dan ia merasa lega. Ia merasa seperti beban yang berat telah diangkat dari pundaknya. Ia merasa bebas. Ia tidak lagi buta, dan ia tidak lagi terperangkap dalam kegelapan. Keputusan Bunga sudah bulat. Ia tidak akan tinggal diam. Pagi itu, Bunga menelepon Sarah dan meminta sahabatnya untuk menghubungi pengacara. Ia ingin segera memulai proses perceraian. Namun, Sarah punya ide yang lebih dramatis. Bunga, Andika harus membayar lebih dari sekadar perceraian, kata Sarah dengan suara penuh amarah. Kita akan mempermalukannya di depan semua orang. Rencana mereka sederhana namun efektif. Mereka akan datang ke kantor Andika di jam makan siang, saat semua karyawan sedang berkumpul. Bunga ingin Andika mengakui perselingkuhannya di depan semua orang, tanpa bisa bersembunyi di balik kebohongan. Bunga memakai gaun putih yang sudah ia persiapkan, gaun yang seharusnya ia pakai untuk kejutan manis,
kini menjadi lambang kekuatannya. Ia mengenakan kacamata hitam, bukan untuk menutupi kebutaannya, tapi untuk menyembunyikan amarah yang bergejolak di matanya. Sarah menjemput Bunga, dan mereka berdua pergi ke kantor Andika. Saat mereka tiba, suasana di kantor Andika tampak sibuk. Karyawan hilir mudik, beberapa di antaranya menatap Bunga dengan heran. Andika melihat Bunga dari kejauhan, wajahnya langsung pucat. Ia bergegas menghampiri Bunga. "Bunga, ada apa? Kenapa kamu datang ke sini?" bisiknya, suaranya dipenuhi kecemasan. "Aku ingin bertemu denganmu, Mas," jawab Bunga, suaranya tenang dan tegas, namun menusuk. "Kita bisa bicara di ruanganku?" Andika mencoba menarik Bunga. "Tidak, Mas," Bunga menolak. "Aku ingin bicara di sini, di depan semua orang." Andika menatap Bunga dengan panik. Ia tahu Bunga tidak main-main. Ia melihat ke sekeliling, dan ia melihat semua karyawan menatap mereka dengan penasaran. Andika mencoba untuk menenangkan Bunga, tetapi Bunga tidak mau mendengarkan. "Mas, aku ingin semua orang tahu apa yang kamu lakukan padaku." Andika tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap Bunga. Bunga melepas kacamata hitamnya. Mata Bunga, yang selama ini tertutup oleh kegelapan, kini memancarkan cahaya. Andika terkejut. "Bunga, kamu bisa melihat?" bisiknya, suaranya bergetar. "Ya, Mas," jawab Bunga. "Aku bisa melihat. Aku bisa melihat semuanya." Semua karyawan yang ada di sana terkejut. Mereka tidak pernah menyangka Bunga bisa melihat lagi. Bunga menoleh ke arah Andika, dan ia melihat ketakutan di mata suaminya. "Aku bisa melihat semua kebohonganmu, Mas. Aku bisa melihat semua pengkhianatanmu." Bunga mulai menceritakan semua yang terjadi. Ia menceritakan bagaimana ia menjalani operasi mata rahasia, bagaimana ia berpura-pura buta, dan bagaimana ia memergoki Andika berselingkuh dengan Ria. Bunga menceritakan bagaimana Andika dan Ria bermesraan di depannya, yakin bahwa ia tidak bisa melihat. Andika mencoba untuk memotong pembicaraan Bunga, tetapi Bunga tidak memberinya kesempatan. Bunga menunjukkan semua bukti yang ia miliki. Foto-foto, pesan-pesan, dan rekaman suara. Semua orang di sana terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Andika, pria yang mereka hormati, adalah seorang pengkhianat. "Kamu telah mengkhianatiku, Mas," kata Bunga, air matanya mengalir di pipinya. "Kamu telah memanfaatkan kebutaanku. Kamu telah memperlakukanku seperti orang bodoh." Andika menundukkan kepalanya. Ia tidak bisa menatap mata Bunga. Ia merasa malu. Ia merasa bersalah. Ia tidak bisa membantah. Setelah konfrontasi yang memilukan, Andika mencoba menghubungi Bunga berkali-kali, namun Bunga menolak semua panggilannya. Ia tidak ingin lagi mendengar kebohongan Andika. Andika datang ke rumah, membawa Bunga dan memohon maaf, tetapi Bunga tidak mau membuka pintu. "Bunga, aku mohon, berikan aku kesempatan kedua," teriak Andika dari luar rumah. "Aku mencintaimu, Bunga. Aku sangat mencintaimu." Bunga hanya bisa menangis di balik pintu. Hatinya sakit. Ia mencintai Andika, tetapi ia tidak bisa memaafkan pengkhianatan itu. Andika telah menghancurkan kepercayaannya, dan ia tidak bisa mempercayai Andika lagi. Keesokan harinya, Bunga pergi ke pengadilan. Ia didampingi oleh pengacaranya dan Sarah. Andika dan pengacaranya juga ada di sana. Andika mencoba untuk membujuk Bunga, tetapi Bunga tetap pada pendiriannya. "Aku ingin bercerai, Mas," katanya dengan suara tegas. "Bunga, aku mohon, jangan lakukan ini," Andika memohon. "Tidak, Mas," jawab Bunga. "Aku tidak bisa hidup denganmu lagi. Aku tidak bisa mencintai pria yang telah mengkhianatiku." Hakim memutuskan untuk mengabulkan permintaan Bunga. Bunga dan Andika resmi bercerai. Bunga merasa lega. Ia merasa seperti beban berat telah diangkat dari pundaknya. Di luar pengadilan, Andika mencoba untuk berbicara dengan Bunga, tetapi Bunga tidak mau mendengarkan. Ia berjalan ke arah mobilnya,
dan ia melihat Ria menunggu di seberang jalan. Ria menatap Andika dengan tatapan penuh rasa bersalah. Andika menatapnya, lalu ia menundukkan kepalanya. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Bunga masuk ke mobilnya dan melaju pergi. Ia tidak melihat ke belakang. Ia tahu, ia telah membuat keputusan yang benar. Ia tidak lagi buta, dan ia tidak lagi terperangkap dalam kegelapan. Ia merasa bebas. Ia merasa siap untuk memulai hidup baru.